Yang kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Yang kami hormati, yang pertama adalah Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwayan Koster, Bapak Wakil Gubernur, beserta Forkopimda Provinsi Bali dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bali. Bapak Ketua Umum ATI, Bapak Subakti Syukur, beserta jajaran direksi dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Bapak Sutopo, Bapak Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, beserta jajaran direksi PT PII. Direktur dan direksi PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan direksi PT Bumi Sentosa Dwi Agung, Bapak Hasan Wijaya beserta seluruh jajaran. Dan yang ini kami ingin menyapa Direktur Utama PT Tol Jagat Kerti Bali, Bapak Tito Sulistyo. Silakan berdiri Pak, beserta seluruh jajaran direksi Pak. Direksi yang lain, supaya bisa dilihat. Terima kasih. Yang bergabung secara virtual yaitu Bapak Direktur Utama Elman, Bapak Basuki Porwadi, dan juga direksi dari PT Jogja Solo Marga Makmur yang nanti akan menandatangani perjanjian untuk dana talangan tanah. Selanjutnya Bapak Bupati Jemberana, Bapak I Nengah Tamba, Bupati Tabanan, Bapak I Komang Gede Sanjaya, Bupati Badung, Bapak Inyoman Giri Praste, para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah yang terkait, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang, selamat pagi, maaf, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, atas karunia-Nya yang telah mengizinkan kita berkumpul pada pagi hari ini dalam mengikuti rangkaian acara penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT, perjanjian penjaminan dan perjanjian regres dari jalan tol Gilimanuk Mengwi. Kami ingin menyampaikan bahwa Ibu Bapak sekalian, jalan tol yang ada di Pulau Bali saat ini yang telah beroperasi adalah jalan tol Bali Mandara yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga Bali Tol sepanjang 12,7 km dan beroperasi sejak tahun 2013. Di samping itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga meningkatkan konektivitas di Pulau Bali melalui pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi yang insya Allah PPJT-nya akan ditandatangani pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Menteri, kami ingin melaporkan bahwa proyek jalan tol Gilimanuk Mengwi merupakan satu dari proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Pelelangan jalan tol Gilimanuk Mengwi dimulai pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Jadi ini 1 tahun lebih sedikit Bapak Menteri dan Bapak Gubernur. Dan pada tanggal 7 Maret tahun 2022, Bapak Menteri PUPR telah menetapkan pemenang lelang yaitu konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung berdasarkan surat Menteri PUPR nomor PB.0201/MN/407 tentang penetapan pemenang pada pelelangan pengusahaan jalan tol Gilimanuk Mengwi. Pada kesempatan ini Bapak Menteri, Bapak Gubernur, kami ingin menyampaikan bahwa akan ditandatangani 3 buah perjanjian, yaitu perjanjian penandatanganan pengusahaan jalan tol Gilimanuk Mengwi antara Kepala BPJT dan Direktur Utama PT
Tol Jagat Kerti Bali. Kemudian penandatanganan perjanjian penjaminan antara Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero dan Direktur Utama PT Tol Jagat Kerti Bali, dan penandatanganan perjanjian regres antara Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jalan tol ini memiliki panjang 96,84 km yang terdiri dari 3 seksi, yaitu Gilimanuk Pekutatan 54,7 km, Pekutatan Soka 23,175 km, dan seksi 3 yaitu Soka Mengwi sepanjang 18,92 km. Jalan tol ini akan memiliki 6 simpang susun, dan diharapkan dengan dioperasikannya jalan tol Gilimanuk Mengwi akan memangkas waktu tempuh dari 6 jam menjadi 1 hingga 1,5 jam perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi. Pada saat kami ke Pak Rektor UNUD kemarin, Pak Gubernur, ini beliau menyampaikan, wah alhamdulillah, syukur Pak Danang, selama ini kalau saya dari Denpasar ke Gilimanuk, selain supirnya harus fit, kendaraan harus prima, harus tambah doa Pak Danang katanya. Karena kalau terjadi kecelakaan atau kendaraan mogok, rusak dan sebagainya, bisa mencapai 12 jam itu Pak Danang, harus jalan mutar. Seperti yang telah ditayangkan tadi, jalan tol Gilimanuk Mengwi akan memiliki lajur khusus untuk pengguna kendaraan roda 2 pada simpang susun Pekutatan dan Mengwi sepanjang lebih kurang 40 km dengan kecepatan rencana 40 km per jam. Jalan tol ini juga memiliki 8 tempat istirahat dan pelayanan atau rest area, yaitu 4 rest area tipe A dan 4 rest area tipe B. Masa pengusahaan atau masa konsesi dari tol ini adalah 50 tahun terhitung sejak surat perintah mulai kerja dengan investasi sebesar 24,6 triliun rupiah, dan perlu kami laporkan perakiraan IRR adalah sebesar 11,46%. Proyek ini dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol yang sudah dibentuk oleh konsorsium dengan nama PT Tol Jagat Kerti Bali dengan susunan pemegang saham sebagai berikut: PT Sumber Rodium Perkasa itu 80%, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama 15%, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung sebesar 5%. Diharapkan jalan tol Gilimanuk Mengwi ini apabila dimulai pada konstruksinya pada bulan Juni ini, diharapkan bisa selesai dan dioperasikan pada bulan November tahun 2024. Nanti mohon arahan Pak Menteri mengenai jadwal ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, kami juga ingin menyampaikan bahwa pada hari ini akan ditandatangani pula nota kesepahaman antara Direktur Utama Elman, Direktur Utama PT Jogja Solo Marga Makmur, dan Kepala BPJT mengenai pembayaran dana talangan tanah untuk jalan tol Jogja Solo dengan alokasi dana talangan tanah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan sebesar 870 miliar. Dengan ditandatanganinya surat nota kesepahaman ini, kita harapkan proyek ini akan bisa diakselerasi dan diharapkan selesai sesuai dengan targetnya. Selanjutnya, untuk menutup laporan ini, kami mohon nanti kiranya Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan, serta Bapak Menteri PUPR berkenan memberikan arahan serta menyaksikan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol, perjanjian regres, serta menandatangani perjanjian regres, serta menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dana talangan jalan tol untuk Jogja Solo. Akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa, senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan perlindungan agar semua niat baik atas pelaksanaan proyek infrastruktur yang kita laksanakan ini mewujudkan Indonesia maju yang lebih sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.